Oke, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat Paskah semuanya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan gitu. Biasanya saya di sini sebagai pemimpin pujian. Hari ini saya nggak memimpin pujian. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Terima kasih kesempatannya buat saya diberikan dari Bapak Gembala untuk bisa menyampaikan, walaupun saya agak-agak deg-degan juga ternyata ya. Saya percaya di sini semua bersukacita karena hari ini hari yang spesial. Kita yang tadi saya katakan, kita merayakan tentang kebangkitan Tuhan, dan kata kebangkitan ini identik dengan kemenangan gitu ya. Makanya saya kasih tema hari ini, judulnya The Winner. Boleh dikasih lihat di slide-nya, The Winner. Siapa sih pemenang? Apa sih pemenang? Apa dari kata menang ini? Hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya pun ketika membuat catatan khotbah dan membuat sharing hari ini, saya pun banyak diingatkan tentang hal-hal apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita semua. Saya harap kita semuanya melek mata ya, biar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyingkapkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini. Kita mau sama-sama membuka Alkitab kita, Alkitab handphone kita di Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Ayatnya saya nggak tulis di depan, biar kita boleh sama-sama baca. Saya mungkin baca, saya akan bacakan buat bagi Bapak Ibu, dan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Yang sudah ketemu semua boleh katakan haleluya. Ada yang belum ketemu semua, saya tunggu sampai semuanya ketemu. Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu semua boleh katakan haleluya. Puji Tuhan, sudah ketemu semua ya. Oke, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. The Winner, Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Ini adalah ayat yang mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita udah sering banget diingetin sama Bapak Gembala bahwa kita adalah orang yang harusnya dimurkai oleh Tuhan. Kita harusnya menanggung dosa kita karena kita hidup di dalam dosa gitu, dalam hawa nafsu daging kita. Lalu karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Nah, hari ini kita merayakan tentang kebangkitan Kristus gitu ya. Kemenangannya yang diberikan bagi kita, yang diberikan sama Yesus buat kita nggak bayar apapun, free gitu. Kita nggak bayar apapun, bahkan kita nggak perang apapun, Bapak Ibu. Kita nggak perang atau melakukan apa-apa, tetapi bukan berarti free, tapi ada seseorang yang menggantikan, yaitu Yesus. Yesus semua yang melakukannya buat kita semua. Nah, sekarang ini kita adalah orang-orang yang hidup dari kemenangan, dari apa yang udah Tuhan kasih buat kita. Nah, apa sih yang Tuhan kasih buat kita? Yaitu kemenangan itu sendiri. Tapi di slide saya tulis, sebenarnya saya mau bertanya buat Bapak Ibu semua, merefleksikan apa yang sebenarnya dalam hati kita tentang kemenangan itu tersendiri ya. Saya mau tanya, satu, ini yang jawab masing-masing aja di dalam hati, nggak usah, saya nggak akan kasih kuis dan kasih hadiah, nggak gitu ya. Cukup dijawab dalam hati untuk merefleksikan sebenarnya apa sih arti kemenangan buat Bapak Ibu sendiri gitu. Dan apa yang saudara lakukan setelah menang dari hal yang saudara gumulkan saat ini gitu. Arti kemenangan itu apa gitu? Apakah menang dari masalah keuangan merupakan kemenangan?
Mungkin yang tadinya kita terlilit hutang yang sangat banyak, lalu tiba-tiba Tuhan kasih berkat, entah dari mana, dan kita lepas dari itu semua. Lalu apakah itu dinamakan dengan kemenangan? Lalu apakah menang dari masalah penyakit? Mungkin aja kita terkena penyakit yang mungkin tadinya nggak ada obatnya, tapi ternyata secara mujizat Tuhan berikan kesembuhan buat kita. Apakah itu menang buat kita? Lalu apakah menang dari masalah pekerjaan yang mungkin tadinya anaknya atau kita susah dapat pekerjaan, tiba-tiba Tuhan kasih pekerjaan? Apakah itu juga disebut dalam kemenangan? Atau menang dari pergumulan yang lainnya? Ini pertanyaan refleksi buat kita, boleh difikirkan ya. Apa arti kemenangan bagi saudara dan apa yang saudara lakukan setelah menang dari hal yang saudara gumulkan? Gitu ya. Sekarang saya mau mengatakan buat Bapak Ibu gini, dunia itu mendefinisikan kemenangan adalah dengan memperoleh yang kita inginkan. Benar ya? Kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita pikir menang gitu. Dan kepuasan yang kita dapatkan itu setelah meraih itu tuh kita ngerasa puas gitu. Saat itu kita ngerasa puas. Lalu ketika kita puas, apakah kita akan berhenti di sana? Gitu. Of course not gitu. Selalu ada kemenangan-kemenangan lain yang pengen kita raih, yang pengen kita capai supaya kita kembali merasa puas. Gitu ya. Kemenangan dari dunia akan selalu membuat kita selalu ngerasa haus dan pengen menang terus gitu. Haus akan kemenangan-kemenangan lainnya. Tetapi Yesus mendefinisikan kemenangan dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Dunia menawarkan kemenangan dengan cara dan usaha kita, dan itu pun sesuatu yang tidak kekal dan tidak akan pernah memuaskan kita. Selalu ada pengen ini, pengen itu. Uangnya udah dapat segini, pengen lagi terus gitu sampai kita merasa puas. Tapi sayangnya kita nggak akan ngerasa puas. Kalau ada yang ingat khotbah Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu menceritakan tentang pohon kehidupan ketika Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden, lalu dia tidak boleh makan buah pohon kehidupan. Dari situlah mulai muncul namanya kehausan yang gak akan pernah bisa ditemukan di dalam dunia ini gitu ya. Lalu kedua, tetapi Yesus memberikan kemenangan yang gak bisa dicuri dan diambil oleh siapapun. Yang ini satu nih Bapak Ibu yang berbeda dari apa yang ditawarkan dunia, yaitu membawa kita kepada keselamatan kekal. Gitu ya. Menang dari masalah yang ini, selalu akan ada masalah yang lain. Sembuh dari penyakit yang ini tidak menjamin tidak akan timbul sakit yang lain, Bapak Ibu. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus berputar-putar dalam masalah. Selalu akan ada penyakit, mungkin selalu akan ada pergumulan, karena kita tinggal di dunia yang sudah mess up, udah hancur gitu. Lah, ketika Yesus memberikan keselamatan kekal, apa sih yang namanya keselamatan kekal itu? Kita mau baca di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Kita mau sama-sama buka 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Pengharapan, iman, dan kasih. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Hari ini kita baca banyak ayat ya Bapak Ibu. Saya berharap semuanya tetap segar, tetap sukacita, karena ada excited gitu, kita mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan dan kita mau belajar sama-sama. Semua yang udah ketemu ayatnya boleh sama-sama kan haleluya, sama-sama katakan puji Tuhan. Saya mau bacakan bagi Bapak Ibu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi kita, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tuhan Yesus menawarkan keselamatan kekal. Kalau misalnya dunia menawarkan sesuatu yang bersifat sementara Yesus menawarkan yaitu keselamatan kekal. Tetapi mengapa penawaran Yesus ini seringkali kurang menarik minat orang-orang? Gitu ya. Padahal kita itu selalu concern dengan yang namanya keselamatan. Betul Bapak Ibu? Keselamatan, apalagi menyangkut nyawa kita gitu. Jika kita mau melakukan perjalanan jauh, kayak kemarin kita baru pulang dari Pangandaran, kita melakukan perjalanan jauh, itu pasti kita mempersiapkan barang bawaan kita, terutama kendaraan di mana kita naik di sana, pasti kita persiapkan bensinnya, bannya oke nggak, mesinnya oke nggak, semua dipersiapkan. Itu menyangkut masalah tubuh kita gitu. Kita mempersiapkan yang namanya keselamatan tubuh, itu concern banget. Kita pasti berdoa, semoga selamat sampai di tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Kita persiapkan diri kita, keluarga kita, memastikan semuanya dalam kondisi yang oke. Gitu ya. Kita ini selalu concern dengan keselamatan tubuh, tetapi kita suka lupa bagaimana dengan jiwa dan roh kita. Gitu. Bukankah tubuh ini, kita sama-sama tahu bahwa tubuh ini sementara. Gitu. Sementara jiwa dan roh kita ini yang diberikan sama Tuhan ini sifatnya kekal. Gitu. Dan kematian adalah salah satu hal yang jadi ketakutan terbesar dalam kehidupan kita. Benar gak Bapak Ibu? Ada yang ingin mati sekarang? Enggak kan? Pasti kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dengar kata mati, ntar dulu ya. Baru dikasih tahu saya sakit ini, sesak sebelah sini, udah kepikiran nanti kalau saya mati bagaimana? Nanti kalau tiba-tiba saya dipanggil Tuhan bagaimana gitu. Kita udah memikirkan hal yang sangat buruk ketika kita menerima kabar bahwa kita kena penyakit gitu. Karena kita selalu concern dengan keselamatan badan kita, tapi kita kurang peka dengan apa yang Tuhan kasih, yaitu keselamatan jiwa dan roh kita gitu. Bicara tentang keselamatan kekal sepertinya tidak lagi relevan sama masalah hidup kita gitu ya. Tuh, bicara tentang keselamatan kekal sekarang ini sepertinya dianggap tidak relevan dengan masalah hidup kita. Seringkali ini sesuatu yang dipandang remeh karena apa? Bicara tentang keselamatan kekal, biasanya orang cuma pengen tahu doang, hanya sampai di pengetahuan doang. Padahal hal ini adalah anugerah bagi kita semua yang menjadi pengharapan. Tadi dikatakan di 1 Petrus 3:9, menjadi pengharapan di tengah dunia yang tidak pasti, di tengah dunia yang kacau dan menyesatkan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ngomongin soal, kadang kita kalau ngomongin keselamatan kekal, ya di gereja ya dengar ya, oke gitu ya. Enggak, kalau gue lagi butuh duit, bukan butuh keselamatan kekal. Orang kok lagi butuh duit dikasihnya khotbahnya tentang keselamatan kekal sih, nggak relevan dong sama masalah gue gitu. Padahal ini sesuatu yang bersifat jangka panjang. Masalah hidup kita saat ini kalau pola pandang kita tidak berubah dan kita tidak diingatkan kembali dengan apa yang Yesus berikan, maka masalah-masalah itu akan berkutat-kutat di kehidupan kita dan kita nggak akan menang dari itu. Gitu. Yesus memberikan yang lebih dari itu. Karena itu sering kali ini dipandang remeh sama kita karena kini cuma sampai jadi pengetahuan aja. Saya berdoa hari ini kisah tentang ini tidak sekedar jadi pengetahuan bagi Bapak Ibu, tapi ini benar-benar kita hidupi bagaimana kita tahu bahwa yang Yesus berikan itu lebih besar dari apa yang dunia tawarkan, termasuk dalam pergumulan-pergumulan kita. Lalu apa maksud keselamatan kekal yang Yesus berikan? Ada dua hal yang akan saya bahas di sini, yaitu Yesus memberikan pemulihan hubungan satu, yang kedua Tuhan memberikan hidup kekal bersama Yesus. Ini yang Yesus janjikan. Satu, pemulihan hubungan. Ini sudah sering kali dikatakan bahwa kita adalah seteru Allah, orang-orang yang harus dimurkai. Tahu gak dimurkai itu artinya benar-benar marah. Saya akhir-akhir ini kan lagi booming banget tuh kisah tentang suster yang menganiaya anak umur berapa? 3 tahun ya, 1 jam 15 menit sampai matanya bonyok, disiram pakai kutus-kutus itu. Wah, itu tadi saya ngelihat waktu diwawancara sama papi maminya gitu ya, susternya itu rambutnya udah out-outan, saya nggak tahu udah diapain sama orang tuanya. Itu murka banget orang tuanya gitu, anaknya digituin gitu. Nah, kita nih, kata murka itu harusnya kita terima semua murka, harusnya kita yang digantung dan
dipukulin gitu. Harusnya kita yang terima salib itu, harusnya kita yang terima itu gitu. Seringkali kita dikatakan kita harusnya orang-orang yang dimurkai, kita adalah orang-orang yang mati rohani, gak ada pengharapan. Tahu gak ada pengharapan? Saya gak tahu 1 jam 15 menit itu anak itu ketika disiksa, dikunci kamarnya dari dalam, dia tuh kayak gak punya pengharapan. Kayaknya anak itu udah pasrah gitu. Orang itu gak punya pengharapan itu udah pasrah, Bapak Ibu. Udah tinggal tunggu ajal ibaratnya gitu ya. Kita tuh ibaratnya tinggal membusuk secara tubuh dan roh kita binasa karena dosa dan pelanggaran kita, harus dimurkai gitu ya. Tapi di Efesus 2 ayat 1 dan 3 dikatakan gini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sampai poin ini kita harus ngerti dulu ya, yang namanya dimurkai ya, bukan sekedar marah, dimurkai Bapak Ibu. Dimurkai ya. Lalu kenapa sih Yesus itu begitu repot-repot datang ke dunia ini sampai ketika kita nggak mikirin tentang kita hidup nyaman dalam dosa ini, kenapa sih Yesus begitu repot-repot mau datang ke dunia ini buat kita gitu? Kita nggak mikirin karena kenyamanan kita di dalam dosa, tetapi Allah yang berinisiatif, Allah yang mengambil langkah karena Ia tahu begitu mengerikan kebinasaan. Binasa Bapak Ibu. Tuhan Yesus ngerti artinya binasa itu seperti apa. Tetapi karena Allah besar akan kasihnya memikirkan kita dan melakukan hal yang besar itu buat kita. Di Efesus 2 ayat 4-5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Lalu di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Mengenal kata kebinasaan artinya kita benar-benar orang yang tinggal tunggu, jelek hilang udah. Tapi karena Yesus kita nggak ingin kita binasa dan nggak ingin kita di sana, makanya Tuhan memberikan keselamatan ini, keselamatan dan pemulihan hubungan kita yang tadi kita jadi seteru Allah, kita punya koneksi dengan Tuhan gitu. Keselamatan atau pemulihan hubungan dipikirkan Allah buat kita bahkan sebelum kita mikir apa-apa, sebelum kita berbuat apa-apa, sebelum kita menyadari bahwa dosa itu mengerikan, Dia udah kasih kemenangan buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Setiap orang yang menyadari ini akan berkata, wow, ini grace banget gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi Tuhan Yesus kasih itu semua. Bahkan kita nggak nyadari bahwa kita ini udah tinggal di dalam dosa yang tinggal membusuk secara tubuh, dan kita nggak punya pengharapan. Kita nggak sadar karena kita nyaman di dalam dosa. Tapi karena Tuhan pengen kita nggak sampai di sana dan Tuhan nggak pengen kita binasa, Dia berikan itu semua buat kita semua. Kita mau baca di Tim Keller ngomong gini, di slide boleh. Kristus membayar harga yang sangat mahal untuk kita dapat berdamai dengan Tuhan, Bapak Ibu. Harganya sangat mahal buat sebuah keselamatan kekal. Gitu. Itu ya Yesus berikan buat kita semua. Saya harap hari ini kita merenungkan ya. Bila ini saya sekali lagi bilang bukan cuma sekedar jadi pengetahuan, dan kita benar-benar merenungkan apa yang Yesus berikan buat kita. Jadi kalau hari ini saudara di tempat ini, saya mau bilang jangan remehkan keselamatan dan pemulihan hubungan yang Tuhan kasih buat saudara. Itu kemenangan yang Anda terima tanpa usaha apa-apa. Yesus yang terima semua hukuman yang harusnya kita terima. Jadi kemenangan ini adalah kemenangan yang besar. Bukan cuma sekedar berita yang kita dengar tiap tahun. Oh iya, Tuhan Yesus bangkit, rayakan gitu. Bukan. Ini ada suatu perenungan orang Kristen, perenungan di mana jiwa kita ini udah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Jadi jangan anggap remeh berita tentang keselamatan, pemulihan hubungan yang Tuhan kasih gitu. Biarlah ini jadi perenungan buat kita untuk merefleksikan kehidupan kita sesungguhnya di hadapan Tuhan.
Yesus yang terima semua hukuman ini yang harusnya kita terima. Kemenangan ini adalah kemenangan yang besar yang bukan hanya menyangkut tubuh Anda, tapi jiwa dan roh Anda. Pertama, Anda jadi punya pengharapan. Yang tadinya hopeless, gak punya pengharapan, jadi punya pengharapan. Anda jadi punya masa depan. Anda jadi punya keyakinan bahwa Anda akan dibebaskan dari penghukuman. Boleh sama-sama katakan amin? Makanya semua tegang banget. Kita boleh bersuka cita Bapak Ibu. Ini adalah berita sukacita buat kita semua. This is gospel gitu. Ini adalah berita sukacita, berita kemenangan yang Tuhan kasih buat kita semua. Masalahnya adalah kita gak akan menyadari betapa besarnya pengorbanan Yesus buat kita jika kita tidak benar-benar memahami itu dengan baik. Makanya saya berdoa hari ini supaya kita semua paham, termasuk saya gitu. Bagaimana kita memahami dengan baik. Jadi bukan hanya di titik menerima, tapi kita bisa menghidupi itu. Ya, kita terus merenungkan dan ingatkan akan itu setiap saat hingga kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan tuh emang besar banget dalam kehidupan kita. Melebihi uang yang kita terima, melebihi kesembuhan yang kita terima, karena lewat pengorbanannya roh kita diperdamaikan dengan Allah sehingga kita nggak binasa tetapi kekal bersama Yesus. Amin ya. Kita mau buka dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini juga pemulihan hubungan buat kita semua. Kita diangkat menjadi anak sama Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Yang berasa di sini anak-anak Allah boleh sama-sama angkat tangan. Puji nama Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah buat orang, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin Bapak Ibu. Jadi dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita mengalami pemulihan hubungan dengan Allah sang sumber kehidupan, sehingga kita tidak perlu takut, khawatir, atau merasa sendiri atau berputus asa, dan kita berjalan di dalam mindset kemenangan. Yang kedua, udah poin kedua, hidup kekal bersama Yesus. Nah, bicara tentang kekekalan, udah poin kedua Ci. Oke. Yang kedua, hidup kekal bersama Yesus. Oke. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bicara tentang kekekalan, tadi waktunya saya bikin firman ini, awalnya saya ngira bahwa kekekalan itu bicara tentang afterlife, hidup setelah kematian gitu ya. Entah itu karena kematian atau datangnya hari Tuhan gitu ya. Lalu roh kita itu akan hidup selama-lamanya bersama Yesus. Tapi ternyata di ayat ini dikatakan bicara tentang kekekalan itu bukan hanya berbicara tentang itu, tetapi juga berbicara tentang pengenalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Juga bicara tentang tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka di sini dikatakan, apa sih hidup yang kekal itu? Ternyata hidup yang kekal itu Yesus katakan adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti ini bicara tentang pengenalan akan Kristus, bukan hanya bicara tentang tempat yang akan Tuhan sediakan, bukan bicara tentang kematian, tapi bicara juga tentang pengenalan. Karena tubuh kita ini sebenarnya udah ditebus dengan darah Kristus, jiwa roh kita, tapi tubuh ini akan tetap binasa, tapi jiwa roh kita akan tetap kekal bersama Kristus. Nah, selama kita hidup di dunia ini, pengenalan kita akan terus berjalan gitu. Ketika kita sungguh-sungguh setia dan hidup dalam Tuhan, pengenalan kita akan terus berjalan dan kita semakin ngerti isi hatinya Tuhan, semakin mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Di Yohanes 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan gini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya semakin mengenal Kristus, semakin mengenal Allah, semakin mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi ini kita nggak menganggap ini bahwa ini tentang masuk surga atau neraka aja. Dan memang kedatangan Yesus adalah sesuatu membawa kita keluar dari kebinasaan, tapi kita juga belajar bahwa semakin kita mengenal hidup yang kekal, berarti kita semakin mengenal Allah kita di dalam kehidupan kita. Next. Ini P.S. Christopher Tapeheru bilang gini,
Penyiksaan yang Yesus derita di Golgota menjelaskan bahwa murka Allah dan neraka itu sebenarnya nyata. Dan Yesus sungguh menyelamatkan kita darinya. Yesus tahu betapa mengerikan kebinasaan itu dan mengerikan siksa neraka itu dan murka Allah itu. Dan karena pengorbanan ini dia sungguh menyelamatkan kita dari itu semua karena kasihnya kepada kita. Ternyata kekekalan ini bicara tentang pengertian dan pemahaman bahwa kita semakin mengenal kasihnya, semakin mengenal pribadinya, maka kita mengerti surga bukan lagi hanya bicara tentang tempat, tapi surga juga bicara tentang Yesus dan pribadi Yesus. Karena semakin kita mengenal Dia, maka Tuhan akan kasih kita understanding baru untuk kita sungguh-sungguh melihat kasih-Nya, kebaikannya, dan kemurahannya, Bapak Ibu. Kekekalan bicara tentang kita mempercayai, kekekalan bicara tentang kita mempercayai pribadi yang punya segala-galanya dalam kehidupan kita. Pribadi yang dapat dipercaya dan menjamin kehidupan kita karena Dia adalah satu-satunya Allah. Kita percaya sampai saat ini, saya harap Bapak Ibu mengerti bahwa ketika bicara tentang kehidupan kekal, juga berbicara tentang pengenalan kita akan Kristus. Dari situ kita akan dapat pengertian yang baru. Kita akan dapat world view yang baru. Semakin kita dekat sama Tuhan, pandangan kita akan diubahkan. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga akan memberikan tempat buat kita. Bicara tentang kekekalan, hidup kekal bersama Yesus, Tuhan juga menjanjikan tempat buat kita semua, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Di Efesus 2 ayat 6 dikatakan gini. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau masuk surga? Semuanya mau masuk surga. Saya juga mau gitu. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, Tuhan akan kasih kita pengertian, dan kita akan makin mengerti, dan hidup kita boleh semakin dipulihkan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama sama Tuhan di surga. Di Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan ini. Ini bicara tentang tempat ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi pengorbanan dan kebangkitan Yesus berkuasa meluputkan kita dari kepastian kebinasaan yang kekal dan melayakkan kita menikmati kehidupan yang kekal yang penuh damai sejahtera bersama Allah dalam surga yang mulia. Ini penantian kita yang sesungguhnya. Penantian kita bukan punya uang banyak, triliunan, harusnya. Penantian kita bukan hanya punya tubuh yang sehat sampai tua kita meninggal, harusnya. Penantian kita bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan, harusnya penantian kita adalah sesuatu yang kekal seperti ini. Kita menantikan di mana kita merindukan tempat yang indah, di mana kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Saya pernah dengar satu lagu dari teman-teman kita yang Muslim, judulnya Muhammadku ya. Muhammadku, Muhammadku, aku rindu gitu. Dia bilang aku rindu bersamamu Muhammadku. Dia bisa punya kerinduan gitu buat ketemu sama nabinya gitu. Nah, ini pertanyaan buat kita, apakah kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, benar-benar bertatapan muka dengan muka gitu. Dengan iman kita yang sekarang dan percaya kita kepada Tuhan, apakah kita punya kerinduan itu? Tapi saya percaya Bapak Ibu nggak minta sekarang juga, Tuhan jangan sekarang juga. Gitu semuanya kayak pada tegang, tiba-tiba takut, tiba-tiba Tuhan panggil sekarang, enggak ya Bapak Ibu. Saya percaya kita semua ada waktunya gitu. Dan kita percaya bahwa surga sudah disediakan buat kita anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Surga merupakan tempat di mana hadirat Allah bertahta dan seluruh manusia yang percaya kepada Yesus berkumpul di dalam kekekalan. Jadi nanti ketika kita punya waktunya masing-masing dipanggil sama Tuhan, jadi kita ketika waktunya ada, kita akan bersama-sama dengan Yesus nanti di tempat yang kekal. Mungkin tidak menjadi suami istri lagi, tapi kita menjadi rekan-rekan seiman yang percaya kepada Kristus gitu ya. Nah, dengan pengertian ini biarlah kita tidak lagi takut menghadapi kematian seperti yang banyak ditakuti orang lain, karena penebus kita ada di sana dan Ia merindukan tinggal bersama dengan kita dalam kekekalan.
Jadi kalau kita udah punya pengertian yang benar, kalau kita benar-benar punya kerinduan untuk mengenal Kristus dan punya pengertian yang sungguh di dalam Tuhan, maka kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan buat kita semua. Justru biasanya kalau kita menghadapi kematian itu merupakan berita sukacita buat kita semua. Ini gimana sih Ibu Gembala, orang lagi kebangkitan ngomonginnya kematian gitu, serem banget ya. Tapi saya percaya inilah yang Yesus sediakan buat kita semua gitu. Ini adalah ujung di mana kehidupan kita sebenarnya sesungguhnya berada. Ini yang Yesus menangkan gitu, supaya jiwa roh kita tuh nggak masuk ke dalam kebinasaan. Yaitu supaya Tuhan Yesus tuh cuma pengen sama-sama dengan kita di surga gitu, supaya semuanya nggak binasa. Tapi manusia kadang puk-puk aja di masalah hidup, masalah ini, masalah itu, masalah ini gitu, sampai nggak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan tuh udah sediakan sesuatu yang sangat kekal, yang lebih berharga dari apa yang dunia tawarkan. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi hal yang begitu indah. Karena kita akan berjumpa dan tinggal dalam kekekalan bersama Allah yang sangat mengasihi kita, dan berjumpa kembali dengan saudara-saudara seiman yang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, ada yang ingat tadi saya khotbah apa? Saya percaya ya, semuanya hari ini merenungkan ya. Kita percaya bahwa Yesus itu memberikan keselamatan kekal, di mana di situ ada pemulihan hubungan, dan Tuhan menjanjikan hidup yang kekal bersama Yesus. Pemulihan hubungan, kita diangkat menjadi anak, kita yang harus dimurkai, tapi kita diberikan kasih karunia sehingga kita diselamatkan dan diberikan jalan gitu, supaya kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Lalu juga Tuhan memberikan keselamatan kekal, hidup kekal bersama Yesus yang bicara tentang pengenalan akan Kristus, bicara tentang tempat yang disediakan kepada Kristus, sehingga kebangkitan Kristus ini merupakan kemenangan buat kita setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus, bahwa hidup kita ini berangkatnya dari kemenangan Bapak Ibu, bukan berangkat dari kekalahan. Jadi mentalnya mental pemenang. Ketika menghadapi masalah, jangan takut, ada Yesus di sana. Ketika menghadapi penyakit, jangan takut, ada Yesus di sana. Ketika menghadapi pergumulan yang kita ngerasa bahwa kayaknya nggak ada jalan keluarnya, kayaknya terus-terusan di situ, kita mungkin mesti belajar bahwa mungkin kita lagi nggak dengar suara Tuhan, atau mungkin kita terlalu terlarut sama masalah kita, sehingga kita nggak bisa ngelihat bahwa Kristus itu sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah kita hari ini menjadi orang-orang yang menang dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin buat kehidupan kita. Saya undang pemain musik untuk naik ke atas, kita boleh sama-sama berdoa.